Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusma, NIM 1912029. Mata kuliah Pengelolaan Kelas dengan dosen pengampu Zonalisa Fatri MPD. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari Bu Zona, yaitu materi yang pertama yaitu kegiatan pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas yaitu pengelolaan kelas merupakan serangkaian pengelolaan kelas agar proses pembelajaran berlangsung efektif dan efisien. Menyimak dan diskusikan. Yang pertama yaitu sudut, yang kedua area, yang ketiga sentra, dan keempat kelompok dan kegiatan pengaman. Prinsip penataan kelas. Yang pertama, aman, nyaman, ruang bereksplorasi, berintegrasi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketujuh, mendukung kegiatan main sendiri, kelompok kecil, dan kelompok besar. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Yang kesembilan, mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang kesepuluh, mendukung pengembangan semua aspek perkembangan. Menata alat bermain. Yang pertama yaitu kemandirian, yang kedua kerapihan, yang ketiga keaksaraan, yang keempat klasifikasi, yang kelima matematika, yang keenam sosial, yang ketujuh bahasa, yang kedelapan seni, yang kesembilan dan lain-lain. Halaman. Hal yang harus diperhatikan dengan ruang luar yaitu yang pertama, luas area bermain. Standar internasional menetapkan 7 meter per anak. Yang kedua, ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Yang ketiga, bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan dan dipastikan dalam kondisi kering agar tidak menjadi tempat berkembang biak binatang kecil. Yang keempat, area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar tidak menggenang. Mainan di luar ruangan. Yang pertama, bebas dari bahan yang berbahaya. Yang kedua, penataan sarana cukup luas bagi anak bergerak bebas, tidak perlu berdesakan. Yang ketiga, ketinggian mainan sebaiknya tidak lebih dari 1,5 meter dan tingkat kemiringannya sekitar 40. Yang keempat, dasar seluncuran cukup lembut. Yang kelima, dipastikan tidak mudah patah atau putus. Pagar. Yang pertama, pagar pembatas area outdoor dengan tempat umum di dermaga diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak bisa terdorong ke dalam situasi berbahaya. Yang kedua, desain dan ketinggian pagar harus sedemikian rupa untuk mencegah anak dapat keluar dengan cara merangkak di bawah. Yang ketiga, mekanisme pencucian harus disediakan untuk mengatasi potensi berbahaya ketika gerbang tidak ditutup. Yang keempat, pagar dapat menjadi sentra berkebun anak. Toilet. Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Untuk toilet anak tidak memerlukan slot kunci. Pintu toilet anak cukup setengah badan. Ruangan toilet anak dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi oleh guru. Yang kedua, tersedia sarana pembersih atau sabun cair dan pengering tangan atau tisu untuk membiasakan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, pencahayaan ruang toilet cukup baik dan sirkulasi udara yang baik pula agar tidak mudah tumbuh jamur dan bau. Materi yang kedua, yang pertama
Yang pertama yaitu mengapa lingkungan belajar penting bagi anak. Karena lingkungan belajar sangat mempengaruhi pada proses belajar anak. Lingkungan belajar anak harus terbebas dari hal-hal yang membuat anak menjadi stres. Tidak hanya kondisi lingkungan yang mendukung dan tenang, juga kegiatan harus benar-benar mendukung anak dalam belajar. Misalnya, anak dipaksa menulis dengan meniru tulisan yang sudah disediakan oleh guru. Bagi anak yang kesiapan motoriknya belum optimal, ia akan merasa stres, apalagi kalau melihat hasil pekerjaan temannya yang lebih bagus dan guru membanding-bandingkannya, sehingga menimbulkan rasa iri dan rendah diri pada diri anak. Ketika belajar, seorang anak juga melakukan interaksi dengan lingkungan belajarnya. Lingkungan belajar bukan hanya lingkungan fisik, tetapi lingkungan sosial. Soal kedua, apa saja model pembelajaran yang dapat digunakan? Yang pertama, kooperatif. Yang kedua, kontekstual. Yang ketiga, pembelajaran langsung. Yang keempat, pembelajaran berbasis masalah. Yang kelima, realistik. Yang keenam, PAIKEM. Yang ketujuh, problem posing. Yang kedelapan, problem terbuka. Yang kesembilan, probing prompting. Yang kesepuluh, pembelajaran bersiklus. Yang kesebelas, exam plus. Yang kedua-belas, numbered here together. Yang ke-13, cooperative script. Materi yang ketiga yaitu bagaimana menata lingkungan belajar PAUD. Yang pertama, membuat anak merasa aman. Yang kedua, membuat anak merasa nyaman. Yang ketiga, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi. Yang keempat, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kelima, sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Yang keenam, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Yang ketujuh, lingkungan main yang ditata dapat membantu anak memperkirakan berbagai kegiatan yang akan dilakukan, baik pelaksanaannya, kelompok atau individu, maupun tempat alat main yang dibutuhkan. Yang kedelapan, mengembangkan kemandirian. Yang kesembilan, mengembangkan kepercayaan diri anak. Yang kesepuluh, mengembangkan keterampilan motorik halus. Materi yang keempat yaitu persyaratan ruang bermain di PAUD. Sebuah keamanan mainan dari sebuah sifat fisik dan mekanik adalah suatu aspek keamanan mainan yang dapat dilihat oleh mata, mulai dari bahan baku, keamanan produk, dan keamanan kemasan, yaitu semua bahan harus kasat mata, bersih dari segala macam kotoran, kutu, jamur, karatan, dan binatang kecil lainnya. Yang kedua, jika berbahan kayu, yaitu berasal dari kayu kekeringan MC 0,6 sampai 0,8, tidak bluestein, tidak ada noda hitam. Yang ketiga, tidak berongga-rongga atau lubang jarum, karena kemungkinan akan menyebabkan tempat hidup binatang kecil. Selanjutnya, tidak mengandung bahan pengawet asam borat maupun bahan pengawet lainnya karena akan menimbulkan alergi pada anak didik. Selanjutnya, kayu akan bertekstur halus sehingga jika digigit tidak menimbulkan serpihan atau serpihan tajam. Yang ketiga, jika berbahan kain, yaitu kain dapat melindungi dari sinar matahari yang kuat. Yang kedua, tekstil yang diberikan antimikroba dapat mencegah anak didik menderita neurodermatitis atau peradangan kulit. Yang ketiga, tidak ada zat berbahaya yang masuk melalui mulut ataupun pernapasan, baik itu yang bersifat karsinogen maupun alergi. Yang keempat, ujung runcing dan sisi tidak tajam. Yang pertama,
Sebuah mainan tidak boleh memiliki sisi tajam dan ujung runcing. Yang kedua, sisi atau bagian pinggir dari sebuah mainan harus memiliki kelengkungan round 0,3 mm. Yang ketiga, ujung atau pertemuan 3 sisi atau lebih dari mainan harus memiliki berbentuk bulat 2 mm. Yang kelima, panjang tali atau kabel. Yang pertama, panjang tali yang digunakan dalam mainan tidak boleh memungkinkan anak didik untuk terjerat. Untuk anak usia 3 tahun ke bawah tidak boleh kurang dari 22 cm. Yang kedua, tali yang digunakan pada mainan seperti meronce atau lacing bukan benang atau nilon yang mendukung anak didik terluka atau tersayat. Selanjutnya, materi kelima, model penataan ruang indoor berdasarkan usia. Model penataan ruang bermain anak usia 0 sampai 2 tahun. Yang pertama, model penataan ruang. Anak yang rentang usia 0 sampai 2 tahun berada pada tahap perkembangan sensori, motorik, dan imitatif, di mana aktivitas yang dominan adalah aktivitas yang melibatkan gerak untuk mengenal lingkungan sekitar dalam jangkauan yang terbatas atau eksplorasi, dan stimulus indrawi. Oleh karenanya, model penataan ruang bermain memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, prasarana dalam ruang bermain. Yang kedua, tersedia bantal dan karpet yang nyaman dari bahan lembut, benang tidak mudah terlepas dan terkelupas, dan tidak berbulu. Yang ketiga, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu atau satu warna. Yang keempat, memiliki keleluasan gerak bagi anak. Yang kedua, area ruang bermain. Area motorik, bermain motorik atau motorik kasar atau motorik halus harus leluasa digunakan oleh anak untuk melakukan berbagai aktivitas gerak. Area lainnya yaitu yang pertama, area bermain lainnya untuk usia 0 sampai 2 tahun berada dengan area motorik, di mana penataannya harus dapat memberikan keleluasaan bagi anak untuk bereksplorasi dengan berbagai apel yang tersedia. Yang kedua, di area ini perlu disediakan tempat untuk istirahat anak. Yang ketiga, khusus untuk anak usia 0 sampai 1 tahun sebaiknya disediakan tempat tidur terpisah dengan ruang bermain. Yang ketiga, penataan lingkungan ruang bermain, yaitu memaksimalkan kontak fisik dan emosional dengan pendidik dan pengasuh. Yang selanjutnya, kontak fisik antara anak dengan pendidik diperlukan untuk mengembangkan kemampuan mengenali orang-orang di sekitarnya. Selanjutnya, mendorong anak untuk bergerak agar anak terlatih dan mampu menguasai keterampilan fisik yang baru. Model penataan ruang bermain usia 3-6. Yang pertama, model penataan ruang bermain. Yang pertama, prasarana dalam ruang bermain harus ditata secara menarik dan menyenangkan bagi anak. Yang kedua, furnitur perabot serba mini, ergonomis atau benar ukurannya untuk anak dan nyaman bagi anak untuk melakukan aktivitas, fungsional, sederhana, aman dan nyaman bagi anak. Yang ketiga, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu atau satu warna. Yang keempat, memiliki area yang lebih beragam, yaitu area bermain fisik atau motorik, area bermain seni, area bermain peran, area keaksaraan atau perpustakaan, area sains dan multimedia, area bermain air atau pasir,
area kebersihan diri, dan area tempat penyimpanan barang-barang pribadi anak. Selanjutnya, materi yang keenam. Bagaimana memilih furnitur? Yang pertama, meja dan kursi untuk anak disesuaikan dengan ukuran anak, baik berat maupun ukurannya. Yang kedua, ujung meja dan kursi anak berbentuk tumpul atau tidak runcing. Yang ketiga, loker tempat menyimpan alat main anak dan buku-buku bacaan anak setinggi jangkauan anak digunakan sebagai pemisah sentra bermain. Yang keempat, bila kursi plastik yang dipilih, pastikan cukup kokoh dan tidak licin bila ditempatkan di atas lantai. Yang kelima, bila ada alat furnitur yang dipilih berbahan kayu, pastikan cat yang digunakan aman bagi anak. Yang keenam, perhatikan permukaan furnitur kayu. Yang ketujuh, furnitur perabat serba mini. Yang kedelapan, warna-warna dasar furnitur sebaiknya dipilih warna natural, kayu atau warna. Apa yang diperhatikan dalam menempatkan toilet? Yang pertama, toilet anak terpisah dengan toilet dewasa. Yang kedua, ruangan toilet dekat dengan kegiatan anak agar mudah terawasi guru. Yang ketiga, tersedia air bersih yang bisa diakses anak secara mandiri. Yang keempat, tersedia sarana pembersih atau sabun cair dan pengering tangan atau tisu. Yang kelima, tersedia tempat pembuangan benda kotor. Yang keenam, lantai diusahakan selalu kering agar tidak licin dan bebas dari bau. Yang ketujuh, ukuran alat kebersihan atau sanitari sesuai dengan ukuran anak agar anak dapat menggunakan dengan mudah. Yang kedelapan, pencahayaan ruang toilet cukup baik. Yang kesembilan, semua alat dan sanitari di ruang mandi selalu terjaga kebersihannya. Bagaimana menata ruang luar atau outdoor? Ruang luar merupakan lingkungan belajar yang sangat menyenangkan bagi anak. Hal yang harus diperhatikan dengan luar ruang yaitu, yang pertama, luas area bermain sebagaimana standar internasional menetapkan 7 meter per anak. Yang kedua, ruang bermain outdoor dipastikan tidak terdapat binatang yang menyengat. Yang ketiga, bak pasir harus ditutup bila tidak digunakan. Yang keempat, area basah ditempatkan di luar, dekat dengan sumber air, lantai yang tidak licin, sanitasi terjaga baik agar air tidak menggenang. Bagaimana memilih dan meletakkan AP luar di halaman? Yang pertama, seluncuran. Yang kedua, ayunan. Yang ketiga, panjatan. Yang keempat, terowongan. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.